Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kali ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Judul daripada perikop ini adalah Iman Bertumbuh dalam Penganiayaan dan dalam Pembacaan Kitab Suci. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, Timotius adalah seorang murid Paulus yang dituliskan Paulus telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kata mengikuti memiliki arti yaitu meniru ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, serta ketekunan dari yang telah diteladankan oleh Paulus. Tetapi selain melalui teladan, Paulus mengajarkan Timotius bahwa pertumbuhan iman dapat juga terjadi melalui penganiayaan yang dapat kita lihat di dalam ayat 11-13 dan pembacaan kitab suci yang dapat kita perhatikan di dalam ayat 14-16. Dalam ayat 11-13, Paulus menuliskan bahwa Paulus telah mengalami penganiayaan di dalam pelayanannya dan Timotius juga telah mengalami hal yang sama. Penganiayaan atau perlakuan buruk dari orang lain sebab iman kepada Allah dituliskan Paulus merupakan hal yang akan terjadi apabila seseorang menunjukkan iman kepada Allah melalui kesalehan hidupnya. Sehingga merupakan hal yang wajar apabila sebagai orang Kristen kita mengalami penganiayaan, penyiksaan, atau pemukulan karena iman. Dan apabila kita mengalami penganiayaan, maka jangan undur dari keyakinan kita kepada Allah. Tetaplah teguh berpegang pada kebenaran Allah. Dengan demikian, iman kita akan semakin kuat dan bertumbuh. Lalu pada ayat 14-16 kita dapat mengetahui bahwa Alkitab merupakan sarana yang digunakan Allah untuk juga menumbuhkan iman kita. Firman yang dengan tekun kita baca, renungkan, juga kita belajar untuk aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari akan semakin menumbuhkan iman kita kepada Allah. Sehingga dalam setiap situasi kehidupan serta penganiayaan yang terjadi, kita akan semakin teguh dan kuat dalam menghadapi tantangan dalam perjalanan rohani kita. Saudara, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Bukan satu momen atau masa di mana kita stagnan. Tapi pastinya kita akan mengalami pertumbuhan. Dan di dalam masa-masa pertumbuhan tersebut bisa saja mungkin kita dikucilkan karena iman kita, atau mungkin kita diabaikan, mungkin kita difitnah. Bahkan mungkin kita mengalami penganiayaan berkaitan dengan iman kita kepada Allah. Saudara, jangan takut. Apabila kita mengalami hal tersebut, mari tetap kuat, semakin tekun dalam pembacaan akan firman Tuhan yang akan menopang kita dalam kondisi seberat apapun. Agar ketika Tuhan datang nanti kelak pada kali yang kedua, maka Allah tetap menemukan kita setia kepadanya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar.
Saudara, apakah kita telah tekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan? Mari kembali bertekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar dalam menghadapi penganiayaan yang seberat apapun, kita tetap setia kepadanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami apabila pagi hari ini kami masih bisa melakukan hal-hal yang Allah sudah percayakan kepada kami. Mari Bapa teguhkan iman kami di dalam kami menghadapi situasi yang seberat apapun dalam hidup kami. Jika mungkin saat ini kami mengalami penganiayaan, mungkin ada orang-orang yang tidak menyukai kami karena iman kami kepadamu, mari teguhkan kami, kuatkan kami di dalam setiap hal yang kami kerjakan, sehingga kami tetap bisa fokus, kami tetap bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami menserahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu pagi hari ini, dan di sepanjang hari ini kami percaya Allah menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.